Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Hari ini kita akan membahas tema 5, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, dengan subtema 2.1 tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selamat belajar, ikuti terus pembelajaran ini hingga tuntas. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran kita tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak ada lagi wahyu yang turun ke muka bumi ini, dan tidak ada lagi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini. Sebagai pengganti dari kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin kaum muslimin saat itu, maka dipilihlah khalifah sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka diadakanlah suatu musyawarah antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Hasil dari musyawarah tersebut, maka dipilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah yang pertama. Beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yakni pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersebut? Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam, dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama memeluk agama Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat sebagai Rasul. Kemudian gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan memimpin kaum muslimin dimulai dari tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 634 Masehi, atau tahun 11 Hijriah sampai dengan tahun 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq
senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Beliau adalah orang yang paling dermawan, yang gemar memberikan infaknya untuk kepentingan kaum muslimin. Dan beliau sangat terkenal sebagai orang yang membebaskan para budak muslim yang dihukum atau disiksa oleh majikannya. Kemudian ketika beliau menjadi khalifah, dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau tidak pernah mengambil keputusan sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar, dan perempuan tersebut berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Insya Allah, aku tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Subhanallah. Kepedulian beliau terhadap rakyatnya patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita selalu peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, meskipun kita sudah menjadi orang yang sukses. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau Abu Bakar As-Siddiq mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan juga keuangan negara. Baitul Mal ini diperuntukkan bagi rakyatnya yang membutuhkan, baik untuk bahan pangan dan lain sebagainya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama yang mencetuskan untuk membukukan Al-Quran. Hal ini dikarenakan banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat, sehingga beliau khawatir tidak ada lagi orang yang mengajarkan ayat Al-Quran setelah sepeninggalnya nanti. Banyak sekali jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selama beliau menjabat sebagai khalifah. Yang pertama, di awal kepemimpinan beliau sebagai khalifah, beliau berhasil menumpas para nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang berasal dari negeri Yamamah. Musailamah Al-Kadzab memiliki pengikut yang begitu banyak, sehingga dikhawatirkan semakin banyaknya pengikut Musailamah Al-Kadzab ini, akhirnya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq inilah Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya berhasil ditumpas. Kemudian yang kedua, beliau juga berhasil menumpas orang-orang yang tidak mau berzakat setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana orang-orang tersebut beranggapan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak lagi ada kewajiban untuk menunaikan zakat tersebut. Nah, akhirnya pemikiran seperti ini berhasil dihentikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, beliau berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tercecer di tangan para sahabat menghafal Al-Quran, atas usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur pada saat peperangan Yamamah, yakni peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab. Nah, karena dikhawatirkan suatu saat nanti akan sulit bagi kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran, maka diusulkanlah agar
ayat-ayat Al-Quran yang masih berada di tangan para sahabat penghafal Al-Quran dikumpulkan. Dan alhamdulillah, beliau berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, beliau mendirikan Baitul Mal yang diperuntukkan bagi rakyatnya yang membutuhkan. Setelah kalian mempelajari tema 5 subtema 2.1 tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas latihan berikut ini. Yang pertama, ceritakanlah kembali kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menggunakan bahasa kalian masing-masing. Yang kedua, tuliskan 2 contoh kepedulian yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan yang ketiga, tuliskan 4 jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selama beliau menjabat sebagai khalifah. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan hendaklah kita terus meneladani perilaku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi seorang manusia yang peduli terhadap orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan dari kita. Akhirnya marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.